Jumpa lagi di channel And Motive 3, salah satu channel yang dikhususkan untuk menghadirkan sudut pandang motivasi di dalam kita menghadapi tantangan demi tantangan dalam hidup ini ketika kita sedang ada dalam satu proses perjalanan pertumbuhan diri kita atau mengejar impian-impian terbaik dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan sharing terkait bagaimana memberikan kekuatan, ya, menghadirkan apa yang disebut dengan kekuatan bagi diri sendiri melalui upaya untuk memotivasi orang lain. Nah, tentu ada orang berpikir bahwa untuk menjadi orang yang bisa memberikan motivasi atau alasan-alasan terbaik bagi orang lain untuk menghadapi tantangan atau masalah dalam hidupnya, kita sendiri harus berada pada satu posisi yang terhindar dari masalah atau berada pada posisi sebagai orang yang kuat. Saya kira ini tentu satu hal yang bisa saja dibenarkan, tetapi tidak setiap waktu, tidak ada jaminan bagi kita teman-teman bahwa kita akan selalu berada pada kondisi yang demikian. Ya, oleh karena itu, apapun kondisi kita, apakah kita sedang berada dalam konteks kondisi baik, ya, atau bad mood, ya, perasaan yang tidak baik, kondisi yang tidak baik, upaya untuk memberikan motivasi baik bagi diri kita maupun orang lain merupakan hal yang harus kita kerjakan dari hari ke hari. Nah, di sini kita akan membahas terkait pentingnya bagaimana memberikan motivasi kepada orang lain dalam rangka untuk menciptakan kekuatan dalam diri kita, sekalipun kita tidak berada pada posisi yang sedang baik pada saat itu. Saya ingin menghadirkan satu kisah tentang seorang dokter bedah yang pada suatu ketika menerima panggilan dari rumah sakit karena ada seorang anak yang sedang kritis dan membutuhkan penanganan dokter terbaik ini. Nah, singkat cerita, sang dokter dengan segala ketergesaan kemudian mendatangi rumah sakit dan melalui kamar demi kamar menuju kamar operasi. Tepat di depan kamar operasi, seorang orang tua dari anak itu merasa tidak dalam kondisi yang baik, emosi yang tidak stabil, dan kemudian menghadang dokter dan kemudian memberikan ancaman karena dokter dinilai agak terlambat untuk datang. Ya, tetapi sang dokter dengan penuh senyum dan berusaha tetap bersikap baik, masuk ke dalam kamar operasi dan melakukan kerja untuk menyelamatkan sang anak. Dari beberapa jam kemudian, sang dokter keluar dan kemudian menemui keluarga dan kemudian mengatakan operasi sudah berlangsung dengan baik. Mohon maaf, ya, dia memberikan perkataan, mohon maaf kalau saya agak terlambat, ya. Silakan dirawat anaknya dan seterusnya. Nah, kemudian dokter meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah. Pada waktu itu kemudian seorang perawat mendatangi keluarga dan mengatakan, "Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak ingin memberitahu Bapak Ibu, tetapi saya ingin menyatakan bahwa sikap Ibu terhadap sang dokter itu tidak tepat, tetapi kami maklumi. Karena apa? Karena hari ini tepat ketika anak Ibu sedang dioperasi, anak sang dokter meninggal dunia, dan dia memilih untuk meninggalkan untuk sementara waktu jasad atau jenazah sang anaknya untuk menyelamatkan anak ibu." Nah, mendengar saat itu, sang ibu merasa terpukul dan singkat cerita saya katakan bahwa apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini. Kita bisa belajar dari spirit, semangat, motivasi sang dokter bahwa sebagai seorang dokter ia tetap harus melakukan kerja tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa, ya, sekalipun itu dia diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit. Pembelajaran moral dari cerita ini ingin mengatakan bahwa baik atau tidak baik situasi teman-teman sekalian, situasi kita perlu memberikan kehidupan bagi orang lain. Kita perlu campur tangan dan terlibat dalam upaya untuk membuat kehidupan orang lain juga mendapatkan hal-hal yang terbaik dari diri kita. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang sedang diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak mudah, ya, diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang menuntut kita untuk mengerahkan semua energi terbaik. Di sini kita belajar bahwa ketika kita berada pada kondisi yang lemah, itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik bagi orang lain.
memotivasi ya. Hal bicara tentang soal motivasi, menemukan alasan-alasan yang tepat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi orang lain sementara kita berada pada kondisi yang tidak baik, sesungguhnya akan mendatangkan manfaat yang besar ya. Orang yang memotivasi dirinya sendiri itu mendapatkan satu efek ya, pengaruh positif bagi dirinya. Artinya dia bisa keluar dari satu kondisi yang lemah, kondisi tertekan, dan kondisi yang tidak berdaya. Tetapi orang yang memotivasi orang lain, sesungguhnya ia mendapatkan dampak atau kekuatan 2-3 kali lipat dari ketika dia hanya memotivasi dirinya. Nah, so teman-teman, dalam hidup ini ya, apapun kondisi Anda, bangkit ya, berdiri ya, tegak, dan kemudian pandanglah sebuah kehidupan, ambil bagian tetap di dalam satu kondisi untuk menolong orang lain untuk sebuah kehidupan yang jauh lebih baik, sekalipun teman-teman sedang dalam kondisi yang terpuruk ya. Tetap memotivasi orang lain. Ketika Anda mengalami sakit penyakit, ketika Anda mengalami kegagalan, tetap berikan motivasi kepada orang lain, dan Anda pun bergerak maju sama seperti ketika Anda mengajak orang lain maju dalam kondisi apapun. Ya, sampai jumpa di episode and motive 3 yang lain.